Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semoga kita semuanya selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat, disiplin, ceria. Meskipun kita masih belajar jarak jauh dari rumah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu. Di sini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi. Subtema 1 dan 2, muatan ilmu pengetahuan alam KD 3.6, yaitu menjelaskan proses menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Nah, poinnya akan Ibu ya bahas. Yang pertama, proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua, proses menyalurkan energi listrik sehingga sampai ke rumah kita. Dan yang ketiga, menghemat energi listrik. Nah, anak-anakku, energi listrik ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, angin, matahari, panas bumi, batu bara, dan nuklir. Nah, sumber energi ini dapat dibagi menjadi dua, yakni energi fosil dan energi terbarukan. Bahan bakar yang terbentuk dari fosil, misalnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam yang dapat diproduksi secara terus-menerus dan dapat diperbaharui. Salah satu contohnya sumber energi air, angin, dan matahari. Nah, anak-anakku, globalisasi ini mempunyai peran yang sangat penting bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama energi listrik yaitu adanya pembangkit listrik. Salah satu contoh pembangkit listrik yaitu ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengubah air menjadi energi listrik. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan cara kerja PLTA berikut ini. Perhatikan cara kerja PLTA berikut ini. Yang pertama, PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir, bisa aliran air sungai, air terjun, atau air waduk, sebagai sumber energi pembangkit listrik yang mampu menggerakkan turbin. Kedua, aliran air ini dialirkan melalui pipa khusus yang menggerakkan turbin. Gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator. Ketiga, gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator sehingga membangkitkan energi listrik. Dan keempat, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Namun, di dalam ruang lingkup yang kecil, ada beberapa daerah yang menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air. Kincir air kemudian menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Nah, itulah tadi anak-anak cara kerja PLTA. Baik, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang proses menyalurkan energi listrik sehingga sampai ke rumah. Baik anak-anak, kita lanjutkan bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa keseharian kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari menonton televisi, mencuci pakaian, memasak nasi, menyetrika baju, bahkan bermain game bersama kawan-kawan atau sekedar mengecas handphone. Nah, anak-anak coba bayangkan apa jadinya jika dunia tanpa adanya listrik.
semuanya akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari, dan kita pun tidak akan pernah menikmati peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Jadi, listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita dan banyak manfaatnya. Salah satunya manfaatnya sebagai lampu penerangan hari dan untuk menyalakan peralatan elektronik yang ada di rumah kita. Maka yuk kita cari tahu dari mana asalnya listrik yang kita nikmati ini. Semuanya berawal dari pembangkit listrik. Cara listrik sampai ke rumah kita melalui sistem penyaluran energi listrik yang disebut dengan sistem tenaga listrik atau STL. Sistem tenaga listrik atau STL dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mulai dari pembangkit, kedua transmisi, ketiga distribusi, dan keempat konsumen. Kita bahas dari pembangkit listrik dulu ya. Jadi semuanya berawal dari pembangkit listrik yang mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya ada PLTA. PLTA merupakan pembangkit listrik tenaga air yang mengubah air menjadi listrik. Selain PLTA ada PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, dan lain-lain. Nah anak-anak, dari pembangkit listrik ini dihasilkan 6 kV sampai 24 kV yang nantinya akan disalurkan ke gardu tegangan ekstra tinggi. Dan ini tidak akan langsung diarahkan ke konsumen karena semakin jauh listrik itu mengalir, tenaga akan semakin berkurang. Nah, karena hal ini, maka di gardu induk atau trafo step up nanti akan dinaikkan tegangannya dengan alat yang bernama transformator step up atau biasa disebut dengan trafo step up. Transformator atau trafo step up merupakan alat untuk menaikkan tegangan menjadi ribuan kilovolt. Biasanya, pada tegangan ini dinaikkan menjadi 500 kilovolt yang dikenal dengan istilah tegangan ekstra tinggi atau TET. Kemudian, 500 kilovolt ini akan masuk ke trafo GITET atau gardu induk tegangan ekstra tinggi. Kemudian diturunkan lagi menjadi 150 kV oleh trafo step down. Trafo step down adalah alat untuk menurunkan tegangan. Nah, pada trafo step down ini kemudian energi listrik disalurkan, ada yang ke industri dan sebagian diturunkan lagi menjadi 20 kV di gardu distribusi atau yang kita kenal dengan istilah gardu tihang. Nah, pada gardu tihang ini juga ada step down-nya. Di sini juga akan diturunkan dari 20 kV menjadi 380 volt yang akan disalurkan melalui industri, gedung, pabrik, dan bisnis. Nah, pada gardu distribusi ini, tegangan yang 20 kV oleh trafo step down menjadi 220 volt yang akan disalurkan ke rumah, pabrik, dan tempat sosial. Nah, anak-anak, itulah tadi seperti itu cara penyaluran energi listrik sehingga bisa sampai ke rumah kita. Jadi, penyaluran energi listrik terdiri dari komponen penyaluran listrik, di antaranya melalui pembangkitan atau melalui pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi energi listrik. Sumber energi bisa berupa aliran air, panas bumi, angin, uap, dan matahari. Yang kedua ada transmisi.
berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban. Ada dua jenis saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Dan yang ketiga ada melalui komponen distribusi, berfungsi untuk menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi hingga ke konsumen. Yang keempat yaitu konsumen. Konsumen merupakan pemakai atau orang yang menggunakan listrik. Dan yang kelima, transformator, berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Transformator sering disebut juga dengan trafo. Trafo atau transformator dibagi menjadi dua, yaitu ada transformator step up dan transformator step down. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan dari pembangkit, sedangkan transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu cara menghemat energi listrik. Penghematan energi listrik adalah tindakan untuk mengurangi jumlah penggunaan listrik. Salah satu energi yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah energi listrik. Contoh alat rumah tangga yang menggunakan energi listrik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, radio, dan masih banyak peralatan rumah tangga di rumah kita yang menggunakan energi listrik. Boleh kalian amati di rumah. Saat ini, kebutuhan manusia terhadap listrik semakin meningkat. Maka setiap orang berhak menggunakan listrik. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kewajiban dalam memanfaatkan listrik secara bijak. Mulailah dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan di rumah kita. Kita membutuhkan lampu untuk penerangan saat ruangan dalam keadaan gelap. Ada 3 jenis lampu yang paling banyak beredar di lingkungan sekitar, yaitu lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED. Lampu pijar merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen oleh listrik sehingga menghasilkan listrik dan menghasilkan cahaya. Sedangkan lampu neon atau lampu CVL merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pendaran fosfor karena adanya radiasi ultraviolet dari uap atau gas merkuri yang teraliri listrik. Sedangkan lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode. Nah, dari ketiga jenis lampu tersebut, lampu LED merupakan jenis lampu yang memiliki tingkat efisiensi listrik paling tinggi. Artinya, energi listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibanding jenis-jenis lampu lainnya. Nah, berikut cara-cara menghemat energi listrik yang dapat kita lakukan di rumah. Yang pertama, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil, mengganti lampu dengan hemat energi, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau wattnya lebih kecil, menggunakan alat elektronik secara bergantian, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan, jangan biarkan pengisian daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman, membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara cukup sejuk atau sedang sejuk. Selain itu, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya dan memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi ruangan rumah pada pagi hingga sore hari.
Selain itu, menyetrika baju dalam keadaan jumlah banyak sekaligus supaya lebih menghemat energi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian telah melakukan kebiasaan hidup hemat listrik? Nah, coba diskusikan bersama orang tua tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan kebiasaan hemat listrik. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembahasan hari ini dari Bu Aulia telah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.